warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudaraku dimanapun berada, suatu ketika seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah menceritakan dalam sebuah hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih tentang suatu kisah yang sangat menarik dari dua sahabat Nabi yang selalu berlomba dalam masalah urusan kebaikan. Dua sahabat ini masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW bersama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hingga suatu ketika dua sahabat ini pergi ke medan jihad, membela tanah airnya, membela agama Allah, membela kehormatan kaum muslimin. Satu dari dua sahabat ini gugur sebagai syuhada, wafat dia di medan pertempuran. Sementara satu di antara duanya kembali ke kampung halamannya, dan 1 tahun berikutnya dia wafat di kampung halamannya. Thalhah bin Ubaidillah bermimpi tentang dua sahabat ini. Suatu ketika Thalhah menceritakan, ketika kami sedang menunggu dekat pintu surga, menunggu detik-detik yang sangat mengharu biru, detik-detik di mana kami sedang menunggu nikmatnya, indahnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba dari dalam surga itu keluarlah sosok malaikat. Malaikat pun berkata, silahkan masuk engkau wahai sahabatku. Ternyata yang pertama kali diberikan kesempatan untuk menikmati surga adalah orang yang selamat dari medan jihad, dan dia bukan orang yang syahid di medan pertempuran itu. Kemudian giliran yang kedua, malaikat pun berkata lagi kepada sahabat yang dia gugur di wafat, dia gugur sebagai syuhada, dia gugur di medan perang. Setelah itu aku pun menunggu, aku pun menanti kapan giliranku. Dan akhirnya malaikat pun keluar dan berkata kepadaku, irji fa innaka lam ya'ti min ba'd. Sahabatku, pulanglah karena engkau belum tiba gilirannya. Saudara-saudaraku, di pagi harinya Thalhah bin Ubaidillah menceritakan tentang mimpinya kepada para sahabat-sahabat lain pada waktu itu. Betapa kagetnya para sahabat. Betapa tidak kaget, ternyata yang pertama masuk surga bukan orang yang syahid sebagai syuhada, bukan orang yang wafat di medan pertempuran, tapi justru yang selamat dari medan pertempuran itu dan kembali ke kampung halamannya, dan dia wafat di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Para sahabat pun datang menemui Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seorang sahabat Thalhah bin Ubaidillah menceritakan ada dua sahabat, yang dua sahabat ini berlomba dalam masalah kebaikan, hingga sampai suatu ketika dia pergi ke medan pertempuran, satu di antara keduanya dia syahid, dan satu di antaranya kembali kampung halamannya, dan dua sahabat ini sudah meninggal dunia, sudah meninggalkan kami. Semalam Thalhah bermimpi, ya Rasulullah, ternyata yang diberikan kesempatan untuk menikmati surga terlebih dahulu adalah bukan orang yang syahid. Bukankah ya Rasulullah, orang yang syahid itu besar pahalanya ya Rasulullah, memberikan syafaatnya kepada 70 keluarga, darahnya nanti yaumul kiamat, wal launu launud dani war rihu rihul miski, baunya bau amis di dunia, tapi nanti di yaumul kiamat akan menjadi wangi sebermak minyak kasturi. Tapi kenapa ya Rasulullah SAW, giliran masuk surga, ternyata yang masuk surga bukan orang yang syahid, bukan orang yang wafat di medan pertempuran, tapi justru yang kembali ke kampung halaman. Masyarul muslimin rahimakumullah, apa jawaban Rasulullah pada waktu itu?
Rasul pun berkata, "Limada tata'ajabun?" Wahai sahabat, kenapa kalian kaget? Kenapa kalian kaget? Bahwa yang masuk ke surga adalah bukan orang yang syahid sebagai syuhada, tapi yang justru kembali ke kampung halamannya. Dia selamat dari medan pertempuran itu. Tahu sebabnya? Para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Akhirnya Rasulullah pun menceritakan tentang sebab kenapa yang menikmati surga terlebih dahulu adalah orang yang selamat dari medan pertempuran itu. Rasul berkata, Alaysa ba'dahuma anaroga Ramadan sanatan. Bukankah sahabat yang selamat dari medan pertempuran itu? Bukankah sahabat yang kembali dari medan pertempuran itu ke kampung halamannya? Pada waktu itu dia bertemu dengan bulan Ramadan. Fasoma wasala kaza salatan. Kemudian ketika dia bertemu di bulan Ramadan itu dia puasa. Dia sholat. Dia sujud. Dan dia isi Ramadannya dengan berbagai amalan unggulan yang lainnya. Sementara sahabat yang mati terlebih dahulu, pada waktu itu dia tidak bisa menikmati Ramadan. Pada tahun itu dia tidak bisa menikmati Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah panggil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah wafatkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak memberikan kesempatan pada tahun itu untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Rasul pun berkata, Fama aba'adu bainahuma minas sama'i wal ard. Tahukah jarak perbandingannya antara yang satu yang syahid di medan pertempuran dengan yang satunya lagi dia kembali ke kampung halamannya tapi bertemu dulu dengan bulan Ramadan. Dia isi Ramadan yang terakhirnya dengan berbagai kebaikan. Dia puasa, dia sholat, dia baca Quran, dia sedekah, dia infak dan mengisi setiap detik-detiknya dengan berbagai amalan kebaikan. Tahu gak jarak perbandingan antara kebaikan yang satu dengan kebaikan yang satu lagi yang ketika dia wafat lebih terdahulu, maka jaraknya bagaikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku, Ramadan sudah kita masuki dan kita sekarang berada masuki paruh pertama. Awaluhu rahmah, hari-hari yang penuh dengan rahmat. Sudahkah Ramadan yang sudah kita lalui ini berkali-kali? Mungkin di antara kita ada yang sudah masuki Ramadan 10 kali. Bahkan bisa jadi ada yang 20 kali, ada yang 30 kali. Tergantung lamanya usia kita. Sudahkah Ramadan yang sudah kita lalui ini akan menjadi pintu-pintu kebaikan kita? Akankah Ramadan yang sudah kita lalui menjadi kunci pembuka surga yang secara khusus Allah berikan kepada mereka yang sukses puasanya, surga Ar-Rayyan? Ataukah justru kita termasuk ke dalam kelompok kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang menunaikan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan puasanya itu kecuali haus dan lapar saja. Kam min qa'imin laisa min qiyamihi ila sahr. Betapa banyak orang yang menunaikan ibadah salat tapi salatnya tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa ngantuk saja. Saudara-saudaraku, akhirnya ujung dari pelaksanaan ibadah Ramadan manusia terbagi kepada dua. Ada yang sukses, ada yang gagal. Siapa mereka yang sukses? Mereka yang layak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala, sebagai reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sudah menunaikan ibadah puasa dengan sempurna, surga Ar-Rayyan. Tapi bagi mereka yang gagal puasanya, maka dia kembali keluar dari bulan Ramadan bukannya menjadi orang yang terhapus dosanya, orang yang suci bersih seperti bayi yang dilahirkan, tapi dia masih terjerumus dalam lubang dosa. Dosanya masih dia bawa, dia masih berlumuran dengan dosa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah saya mengajak secara pribadi khususnya dan untuk kaum muslimin pada umumnya, mari kita persiapkan Ramadan. Paling tidak ada 4 hal yang harus kita lakukan agar Ramadan ini menjadi bermakna bagi kita, agar Ramadan ini menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan kita, agar Ramadan ini menjadi kunci-kunci pintu surga kita. Apa yang pertama? 1 adalah luruskan niat, bersihkan hati, lapangkan dada. Insya Allah kalau hati kita sudah bersih, dada kita sudah lapang, maka seberat apapun beban-beban Ramadan
sebanyak apapun ibadah-ibadah amaliyah yang ada di bulan Ramadan, itu akan terasa ringan dan akan kita bisa menikmati dengan penuh kekhusyuan. Luruskan niat, bukakan hati, lapangkan dada. Wa may yurid an yahdiyahul Islam yasrah sadrahu. Saudara-saudaraku, yang kedua adalah pelajari, ilmui batasan-batasan hukum seputar fikih Ramadan. Rasulullah SAW dalam riwayat Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Man shama Ramadhana wa ya'lamu hududahu wa yahfadhu mimma yanbaghi an yatahaffadha minhu kufira lahu ma qaddama min dhanbi." Barang siapa yang orang berpuasa, asalkan puasanya mengetahui batasan-batasannya, batasan hukum-hukumnya, kapan kita wajib puasa, apa syarat dan hukumnya, apa yang batalkannya, siapa yang boleh berbuka saat berpuasa, apa sunnah-sunnahnya. Dan yang kedua adalah wa yahfadhu mimma yanbaghi an yatahaffadha minhu, dan menjaga dari setiap hal yang layaknya untuk kita jaga yang akan mengurangi dari nilai-nilai kesempurnaan ibadah puasa. Menjaga hati kita, menjaga mata kita, menjaga mulut kita, dan menjaga seluruh organ tubuh kita dari hal-hal yang akan mengurangi nilai-nilai ibadah puasa itu. Dan yang ketiga, amalkan sunnah-sunnah yang berada di bulan Ramadan. Hiasi Ramadan ini dengan berbagai amalan unggulan. Salat malam, salat tarawih, salat tahajud, tilawatil Quran, menghidupkan malam-malamnya. Apalagi ketika nanti suatu ketika kita masuk dalam 10 hari terakhir. Rasulullah mengajarkan kepada kita, idza dakhala al-'asr al-awakhir, apabila memasuki 10 hari yang terakhir, ayqazza ahlahu, membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Saudara-saudaraku, mari kita isi Ramadan ini. Mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini, walaupun dalam suasana yang dalam keprihatinan, walaupun dalam suasana wabah corona, tapi insya Allah momentum wabah corona ini menjadi kesempatan bagi kita agar kita bisa memanfaatkan Ramadan lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena akan banyak waktu yang terhampar di hadapan kita. Kalau seandainya itu kita tidak dimanfaatkan waktu itu, maka la haula wala quwata illa billah. Kita khawatir Ramadan kita termasuk Ramadan kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-juwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.